revolusi. Dilawan ini. Astagfirullahaladzim Ibu, Masya Allah, banyak-banyak istighfar atuh Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Ibu. Ini teh mau perang kemana Ibu? Masya Allah. Bingung atuh teh sekarang ya. Perasaan 2019 juga nggak seperti ini ya. Iya Bu. Astagfirullahaladzim Ibu. Ini masak atuh Bu di rumah atau enggak ngurusin anak sama suami, lebih berkah atuh Bu, kayak gitu mah emang udah tugas kita. Bener nggak Bu? Bener. Tangkap Jokowi. Kamu yang ditangkap nanti. Tangkap Jokowi, rakyat sengsara. Rakyatnya sopo Pak? Sing sengsara Pak? Marahin Bu. Ngene iki rakyat yo sejahtera, yo ayem, aku ki yo rakyat rumangsamu. Lah iya. Kok gue Mas. Kowe kuwi ditangkep dilebokne ning alam janda ngono ben dikira ramon. Mangsaku kok nang balik kon tuku gas kok malah melu-melu demo. Tanggane sapa to jane ngene iki? Pake sapa ngene iki? Palike sapa ngene iki? Jan tenan rumangsaku kok iso gumun tenan aku. Ki ngono ki tase iki lho, cah aku salfok karo tase. Tase ki isine apa ya ngono iki? Sembako. Biasane ngene iki anu apa sing nyekel mic ngene iki akeh dhewe. Amplope akeh dhewe. Ngene iki borongan apa harian jane jan ten rumangsa aku kok iso gumes aku. Suka agak heran ya sama orang-orang yang membenci Pak Prabowo dan Bapak Jokowi sebegitu hebatnya. Ya Bu. Ada apa sih dengan kalian? Nggak tahu. Pernah diapain sih kalian ini sehingga kalian bisa membenci orang-orang yang gak punya hubungan pribadi gitu dengan kalian? Nih, saya tidak pernah mendukung Pak Jokowi atau mencoblos Pak Jokowi menjadi presiden. Dari tahun 2014 saya selalu mencoblos dengan konsisten Bapak Prabowo. Tapi apakah hati saya benci? Hati saya dengki terhadap Pak Jokowi? Tidak. Makanya sekali-kali nih ya, kosongin nih hati kita, bersih hati kita. Supaya melihat apapun tidak dengan kebencian. Kalau misalnya hati kita dengki atau benci, mau apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi pasti di mata kita salah. Pak Jokowi dibilang planga-plongo, dibilang gak pantas jadi presiden, apa sih gitu prestasinya. Itu karena hati kita terlalu penuh dengan rasa dengki. Begitu juga dengan hati kita yang selalu dengki ke Pak Prabowo. Selalu yang diungkit-ungkit masalah pelanggaran HAM lagi. Makanya banyak membaca, jangan cuma katanya. Memang sudah merugikan apa kepada Anda semua ini? Kalau selama pemerintahan Jokowi ini kalian pernah dirugikan secara apa oleh Pak Jokowi sehingga punya rasa dengki dan benci sekali gitu ke Pak Jokowi? Kita selalu punya pemikiran kalau misalnya nanti Pak Prabowo tidak lama gitu menjabat jadi presiden, Mas Gibran yang naik, wah nanti akan terjadi yang belum terjadi udah ditakutin, padahal belum terjadi. Kenapa sih nggak kita doakan aja siapapun presidennya? Doain yang terbaik. Mau presiden yang kalian usung itu Pak Anies Baswedan atau Pak Ganjar yang jadi presiden, ya kita sama-sama harus mendukung mereka kalaupun mereka yang jadi presiden. Selama kita tinggal di Indonesia, sebaiknya apapun yang terjadi di negara kita, kita doakan yang terbaik. Jangan takut sama rezeki. Rezeki itu bukan Pak Prabowo atau Pak Jokowi yang ngatur. Yang ngatur itu yang punya kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak pernah takut nggak makan. Saya pun tidak butuh makan gratis dari Pak Prabowo, alhamdulillah. Bersyukur. Tapi saya
senang dengan program makan gratis karena saya tahu bahwa sekarang itu banyak orang yang susah. Bahkan membeli beras juga susah. Kalau misalnya Anda semua ini tahu, suka baca, bahwa kemarin perekonomian kita, nilai uang rupiah kita menguat. Artinya apa? Perekonomian kita menuju ke perbaikan. Apa sih gitu kalian ini? Sampai membenci beliau? Apapun yang beliau sampaikan, apapun yang beliau kerjakan, selalu salah di mata orang-orang yang membenci. Pernah diapain sama Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini? Pernah dipukulin? Atau pernah ditolak cintanya? Atau gimana? Kalau saya orangnya tinggal bentar. Open minded. Saya itu nggak pernah punya rasa dendam, nggak punya rasa dengki sama orang yang meskipun orangnya menyakiti saya. Saya juga belajar dari Pak Prabowo. Dia nggak pernah membalas keburukan dengan keburukan lagi. Dia selalu mengingatkan para pendukungnya untuk tidak membalas apapun. Pertanyaan saya ini nih buat ibu-ibu, mak-mak ras terkuat di negara ini yang kemarin teriak-teriak. Ada apa ibu? Ada masalah apa? Ibu diapain sama KPU? Katanya ibu ini caleg. Kalah ibu. Harus siap kalah bu kalau mau nyalek. Artinya Harus siap masyarakat kalah, tidak mempercayai ibu. Saya aja bu, waktu kemarin nyoblos, nggak tahu saya mau nyoblos siapa. Akhirnya karena lihat Mas Komeng yang begini, ya saya pilih. Karena saya kenalnya sama Mas Komeng. saja Komeng ya bu ya. Nah ibu, kenapa jadi marah-marah Pak Anies nggak menang? Kalau ibu tetap pengen Pak Anies menang, saya kan sudah saranin cari lahan di mana Pak Anies bisa jadi presiden, di mana Cak Imin bisa jadi wapresnya. Santai aja bu, chill down, chill. Kita ini lagi merayakan nih. Chill. Hasil quick count-nya aja semakin menanjak. Jadi ibunya chill. Ya. Turunkan Jokowi. Siapa yang dukung Jokowi berarti PKI. Mantap kali kata-kata kalian ya. Mulut kalian itu sudah melebar kemana-mana. Kalian ngerti kepanjangan PKI? Partai Komunis Indonesia. Jadi kalian mengatakan Bapak Jokowi itu PKI. Dan kalian juga mengatakan kami yang mendukung Bapak Jokowi itu PKI. Kalian tuh salah besar. Yang PKI itu kalian. Kalian itu ya sikapnya sudah frontal, terang-terangan, berkata-kata yang tidak pantas, mengadu domba, memprovokasi, bikin rusuh, bikin ribut. Sikap kalian itu sudah arogan. Itu seperti PKI. Lihat cermin supaya tahu ya. Ya mak-mak, belajar dulu. Kami tidak ada sifat kami seperti PKI. Bapak Jokowi lagi sikapnya ya lemah lembut ya kan, ramah santun. Itu kalian bilang PKI yang telah berjasa kepada negara RI ini. Kalian bilang PKI. Kalian itu sudah bisa tidur nyenyak, makan cukup, sampai bisa berdemo seperti sekarang ini berkat Bapak Jokowi. Jangan seperti kacang lupa kulitnya bilang Pak Jokowi PKI.
bilang kami PKI. Kalian itu, sifat kalian itu yang sama seperti PKI. Tahu PKI? Sikapnya kasar. Seperti kalian itu. Mak-mak ya, belajar lagi ngomong. Pulang ke rumah, ya. Supaya tahu, jangan sembarangan berbicara. Urusi rumah, ya. Urusi suami, anak. Mungkin mereka belum makan. Pulang dulu, masak. Daripada demo-demo, ya. Apa nggak ada demo yang lain selain turunkan harga beras, turunkan harga beras? Kalau beras mau murah, gratis, tanam sendiri. Apa nggak mikir para petani tuh nanam beras susah payah. Cuma naik berapa ribu perak udah koar-koar. Masalahnya yang di demo selalu turunkan harga beras, turunkan harga beras. Lagian apa pantas kayak gini, kayak kamu ini katanya calon pemimpin masa depan, seperti ini juga tingkahnya. Ya nggak pantas juga. Ya jadi berhenti lah itu nak, gak usah jadi provokator, ya kan? Ngomong teriak-teriak, kayak nge-rap kok ngomong, nge-rap, tau nge-rap? Ya kan? Orasi kok tuh kayak kita lagi nge-rap, nge-rap kayak gini, nge-rap. Ya? Ya. Udah itu pulang, sekolah aja rajin-rajin. Jokowi adalah sumber segala masalah. Itu yang kalian bilang kemarin kan? Kalian teriak-teriak seperti itu berkali-kali. Aduh, mikir deh. Oh iya, mungkin benar ya kata kalian, Jokowi itu memang sumber dari segala sumber masalah bagi mereka yang kalah. Jokowi memang sumber dari segala masalah bagi mereka yang serakah, nggak bisa korupsi, nggak bisa goyang kanan, goyang kiri, nggak bisa dapat income tambahan. Jokowi memang sumber dari segala sumber masalah bagi mereka yang bermasalah seperti kalian. Kamu bilang demi rakyat, kamu bilang rakyat sudah ada yang mau memaskulkan, rakyat ada yang mau menggulingkan. Sis bro, rakyat yang mana? Gue ini rakyat ya. Gue kalau ditanya maunya Jokowi seumur hidup. Jokowi seumur hidup itu mau kita. Nyata loh, kita lihat negara kita maju seperti ini. Kalian itu termasuk orang yang kufur nikmat. Isone protes, isone kurang. Aku curiga deh sama kalian. Ada maunya ya? Rakyat di sing susah rakyatnya Pak Jokowi. Rakyatnya Pak Jokowi yang susah ya sing tukang demo wi. Demo ra jelas wi. Terus ambil sing go turu bloko wi. Ya wi sing susah. Terus nek ora pengen beras larang, nanduro pari dhewe nang sawah. Ono bengak terus. Belas larang. Halo ibu-ibu, semoga video saya ini nyampe ke ibu semua ya, dan ibu juga berkenan untuk mendengarkan opini saya. Di sini kalau boleh saya jujur bu, tadi untuk pertama kali saya nonton video ibu tuh yang terbesit tuh bukan ketawa, bukan lucu loh bu, tapi menyedihkan. Tahu gak kenapa? Karena yang ada di pikiran saya tuh gini, apa yang sudah ibu alami sampai ibu berperilaku seperti itu? Apa kerasnya dunia itu membuat ibu seperti itu gitu? Terus apakah tidak ada orang terkasih yang ngasih tahu ibu soal krisis pangan dunia ini gitu? Ibu teriak-teriak bahan pokok mahal ini, apakah nggak ada yang ngasih tahu gitu loh? Bahkan ini sebenarnya bukan urusan saya, tapi saya takut banget bu, ibu membesarkan anak ibu, keturunan ibu dengan sifat yang seperti itu. Itu menyedihkan sekali bu dilihatnya. Memang benar bu, demo itu boleh dilakukan siapa saja, tidak muda, tidak tua, siapapun boleh. Dan ini adalah negara demokrasi, memang benar. Tapi kita semua harus paham bagaimana cara menyampaikan aspirasi yang baik. Mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang pantas, mana yang enggak. Jangan sampai ya ibu berperilaku seperti itu, atau seperti anak muda yang kemarin lah yang ngelempar ban ke arah aparat. Terus nanti ditangkap aparat, teriaknya aparat ini kasar terhadap rakyat sipil. Itu konyol bu yang seperti itu. Atau seperti yang ibu lakukan lah. Nanti misal ada projo atau orang-orang yang sayang terhadap Jokowi ya, itu melaporkan ibu, jangan sampai nih ibu teriaknya demokrasi kita cacat. Itu konyol ibu ya. Jadi semoga video ini nyampe ke ibu dan ibu bisa berpikir lebih panjang lagi ketika mau melakukan apapun. Boleh demo tapi harus tahu bagaimana cara menyampaikan yang baik gitu ya. Daripada nanti ibu kena batunya sendiri gitu. Oke, ingat bu, ibu sudah berumur. Tidak sepatutnya hal seperti itu dilakukan oleh orang yang berpengalaman hidup
yang lebih panjang daripada anak-anak muda yang lain. Teruntuk para pendemo tuh, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang bakar-bakar poster Pak Jokowi. Ingatlah Pak, Bu, 10 tahun kita dipimpin oleh Pak Jokowi. Beliau nggak pernah gagal, pembangunan keren di mana-mana. Sibuk aja mau nurunin Pak Jokowi. Mana rusuh. Sudahlah Pak, Bu, kami ini rakyat, ini nih benar-benar rakyat nih. Saya dagang tiap hari. Nggak ada kita rusuh-rusuh. Jadi jangan pernah mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Sudahlah, mengatasnamakan aja rombongan kalian-kalian itulah. Jangan mengatasnamakan rakyat. Kita rakyat di sini kerja kok, sibuk cari duit. Nggak ada kita mau rusuh-rusuh, terima aja semuanya. Hai para pendukung 01, kalian dibayar berapa diperbudak orang Yaman? Imigran Yaman itu mau mecah belah negara Indonesia yang udah bersatu, yang udah maju ini. Kamu dijadikan alat aja mau. Kau sadar kau? Imigran itu mau merusak Indonesia. Yang didirikan imigran itu agama Islam keras semuanya. Nanti kalian yang masuk penjara. Untuk Kapolri yang mau fitnah Presiden kita Pak Jokowi yang mau majulkan, tolong tangkap dia. Tolong tangkap dia Kapolri. Jangan nunggu disuruh Presiden, tangkap. Pak Kapolri punya hak itu sebagai keamanan negara Republik Indonesia. Aku ingin tahu dia.